Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang melihat kabinet Prabowo ini sebagai kabinet dari penerusan Jokowi. Ya bener, orang nggak bisa ngelihat kecerdasan Prabowo Subianto yang terkenal cerdas itu. Ya maksudnya dengan menteri-menteri yang dari Jokowi itu diangkat jadi menteri agar mereka bertanggung jawab terhadap apa yang mereka perbuat selama 10 tahun dengan Jokowi itu, yang dampaknya di pemerintahan Prabowo. Ya kayak Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang bisa melejitkan utang. Nah sekarang dia bertanggung jawab terhadap utang yang melejit itu. Atau Luhut Binsar Panjaitan itu yang jadi ketua Dewan Ekonomi, ya dia bertanggung jawab kenapa ekonomi selama 10 tahun Jokowi itu bobrok misalnya. Tidak ada keadilan, makanya jadi ketua Dewan Ekonomi. Jadi sebetulnya Prabowo ini pinter. Menteri-menteri yang dari era Jokowi itu nggak ada yang jadi wakil menteri. Nah di bawahnya dia siapin wakil menteri yang bisa melanjutkan program yang sekarang. Jadi yang menteri-menteri yang dari Jokowi itu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang lama yang berlanjut di era Presiden Prabowo. Ya mudah-mudahan Pak Prabowo ini dengan kecerdasannya, dengan ketulusannya, dengan kedisiplinannya bisa memperbaiki kehancuran yang sudah selama 79 tahun merdeka ini loh. Ya hasil pembangunan ya ada, tapi terakhir kita bisa ngelihat kan kebobrokan, KKN dipamerkan. Ya orang jahat minta dibilang baik lah. Itu udah ramalan Ronggo Warsito apa segala macam ramalan zaman dulu. Ada satu masa di mana orang jahat mau dibilang jadi orang baik. Nah, cara membayar itu dari zaman dulu di Amerika juga. Hughes itu raja minyak tuh bayar orang untuk dia dibilang sebagai orang baik. Ya mudah-mudahan lah kita ke depan nih kalau dilihat dari niat baik Presiden Prabowo Subianto ini, mudah-mudahan kita berhasil sama-sama membangun keadilan dan kemakmuran sesuai dengan dasar negara Pancasila dan mukadimah Undang-Undang Dasar 45 yang dia sebutkan dalam pidato pertamanya. Cerdaskan kehidupan bangsa, menjaga negara dan rakyat, bukannya nembakin warga negara Indonesia, lalu menjaga ketertiban dunia. Ya mudah-mudahan, cuman nggak gampang seperti memberantas korupsi ini. Yang korupsi ini ya semua yang pegang keuangan negara kemungkinannya korupsi, karena sistemnya sistem korupsi memang setor ke atas, hukum juga tumpul ke atas karena yang di atas punya duit, punya kuasa. Ya rakyat nih ya kata Tan Malaka, ya belum merdeka, yang merdeka itu baru elit. Nah kalau ngelihat Pak Prabowo Subianto ini, dia orang lapangan, dia prajurit, dia tahu masyarakat di bawah yang berjuang untuk kemerdekaan dari zaman Pangeran Diponegoro, Sultan Agung, rakyat yang berjuang sampai kemerdekaan. Dia tahu itu dan dia ngerasa berutang budi kepada rakyat. Bukannya jadi elit yang poya-poya, dia mau udah enak hidupnya, masih mau berjuang terus. Ya mudah-mudahan beliau diberkahi oleh pencipta langit dan bumi dan diberi kekuatan yang menolong. Robbi adil nimurullah sidiki wa arini murajah sidiki wajal Kesultanan Nasir. Ya kita semua siap membantu dengan doa lahir dan batin agar kita menjadi
bangsa negara yang adil dan makmur. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Menara Langit, Muhammad Nur Hasan yang berbagi cerita. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Alhamdulillahirabbil alamin.